kondisi rawan di Taiwan saat ini sebenarnya jumlah kasus yang tadi sudah Tony sebutkan yang jumlahnya 298 itu boleh dikatakan hampir 70% itu bukan berasal dari dalam negeri. I don't wanna wait, and I say God bless you. Tony hanya ingin sharing kepada teman-teman sekalian berkenaan dengan kondisi yang ada di Taiwan. Ya, pada saat ini memang jumlah kasus yang ada di Taiwan sebenarnya juga tidak sedikit ya, tetapi boleh dikatakan cukup aman. Mengapa demikian? Karena di Taiwan sendiri penanggulangannya, pencegahan virus tersebut boleh dikatakan cukup ketat. Jadi buat teman-teman sekalian, Anda yang berada di Taiwan harusnya merasa lebih tenang ya. Jangan terlampau cemas, tetapi ingat selalu waspada, selalu hati-hati, dan juga selalu menjaga kebersihan tangan. Oke deh, untuk angka pada per hari ini, di Taiwan sendiri jumlah istilahnya kasus positif terinfeksinya itu kurang lebih sekitar 298. Waduh, sudah mau 300 nih. Semoga aja tidak mendobrak sampai 500 ya. Semoga ya. Sementara Indonesia sendiri kalau tidak salah di sini Tony lihat sudah mencapai 1285. Oh ya, Tony juga sempat sharing sih ya. Tony punya teman. Salah satu teman itu adalah dokter. Namanya Dr. Krisman. Beliau adalah dokter yang ada di Indonesia. Kemudian sharing mengenai masalah desinfektan. Jadi teman-teman bisa mencobanya ya. Jikalau tidak mendapatkan istilahnya pembersih ataupun juga pembunuh kuman dan bakteri, bisa menggunakan apa yang disarankan oleh Dr. Krisman. Bisa dilihat dari link yang Tony berikan ya. Dalam 1 bulan terakhir ini Tony melakukan istilahnya kegiatan ataupun juga aksi. Kegiatan membagi masker. Di sini ingin Tony jelaskan. Tony mewakili Partai PDI Perjuangan yang ada di Indonesia tentunya, dan Tony di sini yang berada di Taiwan mencoba membantu. Selain itu juga mewakili Banteng Muda Indonesia selaku sayap partai dari PDI Perjuangan. Tony tahu sih mungkin di luar sana banyak gosipan ataupun juga hal-hal yang mungkin saja belum tentu benar adanya. Kita pinggirkan, kita kesampingkan terlebih dahulu. Karena kenapa? Sekarang yang penting adalah bagaimana caranya mencegah diri kita agar jangan sampai tertular ya. Itu yang paling penting ya. Masalah mau partai kayak, mau saya partai kayak, ataupun juga gosipan orang lain, itu tidak penting sama sekali ya. Oke. Selama 1 bulan terakhir ini Tony melakukan berbagai kegiatan, yaitu aksi sosialisasi virus corona ataupun juga COVID-19 di berbagai tempat sembari membagi masker. Oke, masker itu dari mana sih Kak? Kok bisa? Nah, masker itu dikumpulkan ya, tidak dari satu tempat saja, tetapi melainkan dikumpulkan mulai dari awal Februari ya. Masker itu dikumpulkan dari awal Februari, sekarang sudah akhir Maret ya. Jadi dikumpulkannya sudah 2 bulan. Nah, jadi dikumpulkan, kemudian dikirimkan secara bertahap dari Indonesia ke Taiwan. Pada saat itu Indonesia belum ada. Kasus di Indonesia belum ada. Waktu itu belum ada. Kemudian baru ada tambah 2 orang. Nah, sehingga teman-teman dari partai ataupun juga dari Banteng Muda Indonesia itu membantu pengiriman masker ke Taiwan. Nah, dikirimkan bertahap. Sementara peraturan di Taiwan juga demikian. Anda boleh mengirimkan masker ke Taiwan, tetapi tidak boleh dalam jumlah lebih daripada 1000 piece. Ya, coba bayangkan. Masker yang sudah dibagikan itu jumlahnya sampai detik ini, kalau tidak salah angkanya sudah sekitar 5-6 ribu ya, 5-6 ribu piece ya. Dan 5 hingga sampai 6 ribu piece itu didapatkannya tidak mudah ya. Jadi dikirimnya itu setahap-setahap ya kan. Sekotak-sekotak ya, ataupun juga 2 kotak karena paling banyak cuma 1000 piece ya kan, tidak bisa dikirimkan dalam jumlah nih 5000 piece nih tolong dibagikan di Taiwan, bukan ya. Ini merupakan salah satu istilahnya pelayanan yang diberikan. Tony sih berterima kasih sekali kepada teman-teman yang ada di Indonesia, baik itu dari BMI ataupun juga dari PDIP. Mengapa Tony sengaja menyebutkan kedua organisasi ini, yang satu adalah partai, yang satu adalah sayap partai, karena
ya Tony berinteraksi dengan mereka dan teman-teman yang ada di Indonesia, misalkan saja dari Banteng Muda Indonesia di Jakarta sangat mendukung program ini dan juga pendukungannya itu kan diberikannya pada saat bulan Februari. Waktu itu Indonesia masih belum ada yang namanya virus corona. Jadi di Taiwan sudah tercatat puluhan kasus sehingga kita lagi urgensi membutuhkan masker dari negara sendiri. Nah, setelah mendapatkan, tentu saja Tony melakukan pembagian mulai dari Cilong, kemudian juga Taipei Main Station, kemudian juga ke Taichung, kemudian hingga ke Kaohsiung. Dan Tony yakin tidak hanya cuma Tony saja, tetapi banyak sekali teman-teman lainnya yang juga turut memberikan istilahnya pelayanan dan juga kepedulian terhadap sesama warga negara Indonesia. Namun pada saat Tony membagikan masker ini, bukan hanya Tony sendirian ya, melainkan bersama dengan satu tim. Tim ini dibentuknya dadakan ya, mulai dari yang di Taipei, ataupun juga di Taichung, ataupun juga di Kaohsiung. Nah, mungkin jumlahnya berbeda antara yang di Taipei, Kaohsiung, dan di Taichung. Kok jumlahnya bisa berbeda? Apakah pilih kasih? Enggak ya, kita tidak pilih kasih. Tetapi kita melihat jumlah kasus yang paling banyak itu berada di daerah mana. Nah, kebetulan saja yang namanya COVID-19 ini mayoritas kasusnya ada di utara Taiwan. Jadi, kita posisikan masker lebih banyak di utara Taiwan. Kemudian yang berada di tengah, yaitu di Taichung, itu nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga adalah Kaohsiung. Nah, jadi tentu saja ada pembagian yang berbeda ya, jumlahnya juga berbeda. Semoga saja bisa dimaklumi dan juga dipahami. Jangan sampai nanti stres lagi ataupun juga istilahnya timbul berbagai gosip ataupun juga maaf ya, nyir-nyiran yang tidak perlu ya. Detik ini, saat ini, jujur, negara manapun tidak butuh nyir-nyiran netizen, tidak butuh ya. Tony juga tidak butuh nyir-nyiran netizen. Yang dibutuhkan adalah kepedulian dari hati kita terhadap sesama manusia. Oke, itu mengenai masalah masker yang sudah dibagikan. Termasuk pengalaman yang paling menarik bagi Tony sendiri bukan di Taipei, melainkan di Kaohsiung dan juga di Cilong. Mengapa? Karena yang di Taipei itu kan di kota, wajar, biasa-biasa saja. Di Taichung bagaimana? Di Taichung juga kota, pembagiannya juga lancar. Nah, yang menarik adalah yang berada di Kaohsiung dan juga di Cilong. Mereka adalah pekerja ABK, anak buah kapal, yang selama ini kerap disebut sebagai pekerja yang tidak pernah diperhatikan. Oke, jadi Tony meluangkan waktu untuk pergi ke Kaohsiung, kemudian juga Tony melakukan interaksi dengan mereka, otomatis ya, dengan berbagai perlindungan yang ada, mulai dari pakai masker, kemudian juga cuci tangan, kemudian ngambil alkohol. Mana alkohol, Tony? Ya, ini alkohol. Hampir boleh dikatakan jika teman-teman yang berada di Kaohsiung ataupun juga di Cilong, kok Tony setiap kali setelah salaman pakai alkohol, ataupun juga Tony kok setiap istilahnya jeda waktu tertentu selalu menggunakan alkohol. Ini untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain ya. Nah, yang menarik antara Kaohsiung dan Cilong adalah pekerja yang bekerja sebagai anak buah kapal. Kalau ngomongin soal masalah anak buah kapal, jujur saja, khusus yang di Kaohsiung ya, sedih sih. Mereka nggak bisa turun dari kapal loh. Khususnya kapal yang sempat berlayar ke luar negeri. Itu kapal besar yang muat 50 hingga 70 awak kapal. Mereka berlayar ke luar negeri dan sempat singgah ke negara orang. Di mana semua negara yang ada di dunia saat ini di Taiwan ya dikategorikan level ketiga. Artinya, jikalau Anda keluar negeri kemudian kembali ke Taiwan, maka Anda harus dikarantina. Nah, kalau yang naik pesawat di karantina masih ada mobil khusus untuk mengantarnya ke tempat karantina, mereka yang di kapal yang ada di Kaohsiung itu dikarantinanya di atas kapal loh. Jadi mereka tidak boleh turun dari kapal. Bukan hanya pekerja ABK saja, melainkan juga kapten kapalnya juga nggak bisa turun dari kapal. Bahkan pada saat Tony istilahnya melakukan sosialisasi di Kaohsiung,
istri dari sang kapten pun tidak bisa naik ke atas kapal karena kaptennya orang Taiwan, dia harus ada di atas kapal. Jadi memberikan makanannya pun dengan cara, ya kan, diberikan lewat tangan, kemudian kaptennya ada di kapal, istrinya ada di bawah, ya kan, di dermaga. Jadi dikasihnya begitu, ya. Kemudian pada saat kita memberikan masker kepada teman-teman yang ada di kapal juga sama. Mereka di atas kapal. Setelah Tony sosialisasi, hai teman-teman sekalian, bla 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 bla. Sudah mengerti? Mengerti. Nah, ini adalah beberapa masker yang bisa dipakai, tolong dipergunakan dengan bijak. Kita berikannya pun juga dengan demikian, ya. Karena kenapa? Mereka tidak bisa turun kapal. Coba dibayangkan, mereka yang tidak bisa turun kapal. Ngenes sih, mereka juga masyarakat Indonesia kok, teman kita, saudara kita. Kenapa mereka tidak bisa turun kapal? Karena peraturan pemerintah Taiwan sangat ketat dan juga sangat jelas. Jikalau turun dari kapal, maka ada hukumannya. Dendanya luar biasa. Kemarin sudah Tony jelaskan ya masalah denda ya. Jikalau sempat keluar dari rumah saja, langsung 100.000. Jikalau sempat keluar rumah 2 hingga 6 jam, 200.000. Jikalau 1 hingga 3 hari, 600.000. Kemudian 3 hari ke atas, dendanya $1 juta Taiwan. Ini berlaku buat semuanya. Tidak peduli apakah Anda itu warga Taiwan, atau warga Indonesia, atau warga misalkan saja Amerika, ataupun juga warga dari negara lain, semuanya sama. Ya, jadi di sini pemerintah mencoba untuk melindungi Taiwan. Oleh sebab itu, mengapa Taiwan disebut sebagai negara yang memiliki program pencegahan pandemi COVID-19 terbaik di seluruh dunia. Ya, jadi ini jelas ya. Kita harus berterima kasih kepada pemerintah Taiwan dan juga masyarakat Taiwan yang sangat disiplin. Begitu disuruh pakai masker. Begitu disuruh untuk tidak keluar rumah jalan-jalan, tidak keluar rumah jalan-jalan. Kemudian pada saat keluar jalan-jalan didenda, ya didenda. Jadi semuanya patuh dan taat pada peraturan. Semoga saja informasi ini bisa disampaikan ke Indonesia dan bisa dipraktekkan di Indonesia. Jangan sampai melecehkan atau tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh pemerintah, karena itu sangat penting loh, demi kesehatan pribadi, demi kesehatan keluarga, demi kesehatan lingkungan, dan juga keamanan negara. Ya, ini semuanya ada kaitannya satu sama lain. Oke, lanjut lagi. Itu di Kaohsiung, ya, kapalnya besar, mereka tidak bisa turun dari kapal. Kemudian Tony juga melakukan sosialisasi dengan mereka, kebetulan saja dari PCINU yang ada di Kaohsiung, Ranting Kaohsiung. Mas Budi, orangnya asik kok kalau diajak ngobrol. Kemudian juga bertemu dengan Mbak Wulan, asik juga diajak ngobrol. Kita ngobrol dengan jarak tertentu, tidak terlampau dekat karena memang sudah diberikan istilahnya informasi ya. Kalau ngobrol, jangan deket-deket ya. Kalau deket-deket nanti air ludahnya muncrat kemana-mana ya. Jaga jarak. Iya, ada beberapa kali mungkin dalam foto teman-teman bisa melihat, loh kok si Tony maskernya diturunkan? Ya, Tony turunkan karena kebetulan saja Tony merasa jaraknya itu cukup jauh. Kemudian yang kedua, Tony menurunkan masker pada saat foto aja. Ya, setelah foto selesai, masker dipasang kembali, ya kan? Atau misalkan saja pada saat berbicara di ruang terbuka, kemudian dengan jarak yang cukup jauh. Jadi Tony lepas masker karena kenapa? Tony teriak. Ya, jaraknya itu kurang lebih sekitar 3-4 meter, ya kan? Jadi mereka jaraknya cukup jauh dan Tony yakin air ludah Tony itu tidak bisa terbang sampai 4 meter karena air liur ini juga tidak bisa sampai terbang sejauh itu. Semoga saja apa yang disampaikan bisa berguna dan juga bermanfaat. Jangan disalahgunakan ya. Ada beberapa media yang Tony ketahui menyalahgunakan apa yang Tony beritakan dan juga apa yang Tony sharing, disalahgunakan, kemudian dipelintir, akhirnya menjadi sebuah informasi yang salah. Ini sangat berbahaya dan dilarang ya, ada hukumnya. Hanya saja Tony berharap kita sesama warga Indonesia jangan sampai saling istilahnya tuduh-menuduh, ataupun juga jangan sampai saling ada gesrekan ya, karena sekarang bukan saatnya untuk gesek-gesekan ya kan, sekarang saatnya melindungi diri. Oke, itu tadi mengenai masalah masker, kemudian sosialisasi di Kaohsiung. Kemudian hari ini Tony melakukan sosialisasi di Keelung. Di Keelung juga banyak ABK ya.
mereka ABK-nya, kebetulan saja ABK adalah pekerja yang berada di atas perahu, kemudian perahunya itu termasuk kecil. Jadi di dalam perahunya itu mungkin hanya 5-10 pekerja saja. Itu termasuk perahu kecil. Jadi perahu kecil tersebut itu tidak melayar hingga ke luar negeri, tidak sampai ke negara orang. Jadi termasuk perahu yang aman. Karena kapal tersebut hanya berlayar di sekitar perairan Taiwan, kemudian sambil menangkap ikan, ya kan, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya ikan-ikan yang mereka tangkap ini karena di sekitar perairan Taiwan biasanya akan dijual di pasar, ya. Berbeda dengan yang di Kaohsiung. Nah, yang di Kaohsiung itu kan ikan tuna yang besar tuh, biasanya tuh diekspor. Nah, ini ada perbedaan ya. Sama, pada saat di Cilung, Tony bertemu dengan Mas Huda, kemudian Mas Jojo, dan juga ini ya. Maaf, Tony harus ngecek dulu nih namanya. Mohon maklum ya, karena tadi barusan kenalan sih dengan Mbak Mewa Ervani yang ada di Kilung. Mereka semuanya welcome ya, dan terima kasih atas istilahnya sudah menerima kami dan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan sosialisasi. Semoga saja sosialisasi pada hari ini bisa berguna buat teman-teman yang ada di Cilung. Kemudian bagi mereka yang sedang melaut, ya kan, tolong nanti ada istilahnya yang tadi dititipkan bisa diberikan kepada mereka ya, agar mereka juga terlindungi. Oke, itu tadi mengenai masalah masker, sudah selesai. Yang berikutnya, ngomongin masalah corona, tentu saja Indonesia kan dalam kondisi gawat nih Kak. Bagaimana dong Kak? Bagaimana dengan istilahnya keluarga saya yang ada di Indonesia ataupun juga saudara, teman, kerabat dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini teman-teman sekalian harus memberikan perhatian kepada keluarga yang ada di Indonesia ya. Telepon atau lewat WhatsApp, lewat Line, tanyakan bagaimana kondisi mereka. Karena kenapa? Informasi yang teman-teman dapatkan baik dari Radio Taiwan Internasional atau RTSI dan juga Warta Berita PTS yang disiarkan itu semuanya berguna. Silahkan di-sharing. Oke. Mario Junior, Bro Tony, kalau kita pulang lepas ke Indonesia, apa kita langsung di karantina atau bagaimana? Untuk kondisi saat ini di Indonesia, ya kan, ada kemungkinan Anda akan masuk ke Jakarta ataupun juga ke Surabaya ataupun juga ke Bali, ke Denpasar atau mungkin saja ke Medan, ya, ke Bandung. Itu adalah beberapa bandara internasional. Ada kemungkinan Anda di karantina, tetapi sebenarnya teman-teman jangan langsung merasa, wah, saya akan dimasukkan ke dalam penjara nih. Tidak ya. Di karantina itu artinya adalah dijauhkan dari masyarakat agar bisa dipantau kondisi kesehatannya ya. Dan itu hanya berlangsung 14 hari. Jikalau selama 14 hari ini tidak ada gejala, ya Anda bebas. Artinya Anda sudah merdeka ya, merdeka. Gimana Taiwan Kak? Apa masih rawan? Oke, kondisi rawan saat ini di Taiwan ini. Oke, ini silakan di-share, ini penting juga nih ya. Kondisi rawan di Taiwan saat ini sebenarnya jumlah kasus yang tadi sudah Tony sebutkan yang jumlahnya 298, itu boleh dikatakan hampir 70% itu bukan berasal dari dalam negeri, melainkan berasal dari luar negeri. Nah, mengapa bisa berasal dari luar negeri? Karena banyak sekali masyarakat Taiwan yang sedang tinggal di luar negeri. Mereka bekerja, mereka pelajar, mereka yang menikah dengan warga setempat, kemudian sekarang ingin kembali ke Taiwan karena menemukan bahwa pencegahan COVID-19 di Taiwan ini paling bagus di dunia. Oleh sebab itu mereka juga ingin mendapatkan perlindungan dari pemerintah Taiwan. Wajar-wajar saja. Namun apa daya, mereka sudah tertular pada saat berada di luar negeri. Akhirnya mereka harus di karantina ya. Jadi rawan nggak sih? Jujur nggak serawan yang teman-teman bayangkan ya. Karena dari foto pun mungkin teman-teman bisa melihat, wah ternyata masih ada yang bisa bekerja, masih ada yang bisa belanja, masih bisa keluar rumah dan lain sebagainya, kecuali mereka yang di karantina ya. Di Indonesia mungkin saja teman-teman yang ada di Indonesia mungkin kurang begitu memahami tentang kondisi coronavirus, apalagi di Taiwan ya. Di Taiwan ini kan informasinya sangat terbuka dan juga transparansi, sehingga
setiap instansi juga mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah pusat, kemudian juga diharuskan menjalani peraturan sesuai dengan petunjuk dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, selaku instansi tertinggi yang ada saat ini di Taiwan. Siapa sih yang tidak ingin istilahnya lebaran di negara sendiri dengan keluarga, kemudian juga bisa istilahnya sholat bareng bersama, sholat id bersama, makan ketupat sayur, kemudian juga bisa istilahnya ada taraweh bersama. Itu merupakan sebuah hal yang sangat indah. Namun saat ini kondisi virus itu nggak memandang apakah Anda lagi sholat atau Anda lagi bikin lemper, bikin ketupat lebaran dan lain sebagainya. Mereka tidak memandang. Nah, virus itu bisa menyebar dengan sangat mudah. Cukup dengan air liur saja sudah tersebar, ya. Jadi hati-hati. Kak, dari Naima, Kak, berarti kalau aku pulang turun Jogja kemungkinan di karantina mandiri kah atau di karantina di RS atau tempat khusus lainnya? Oke. Kalau di Indonesia itu mungkin saja jikalau Anda sudah ada terdiagnosis positif, kemudian Anda juga memiliki gejala, maka Anda akan dikarantinanya di rumah sakit, bukan di rumah biasa. Tetapi jikalau kita barusan pulang dari, misalkan saya dari Taiwan ke Indonesia, dan dalam kondisi sehat, tidak ada gejala, mungkin saja kita akan dikarantinanya mandiri di rumah. Sekali lagi terima kasih, semoga saja informasi pada hari ini bisa berguna untuk Anda sekalian, dan juga jaga kesehatan. Cuci tangan tuh harus pakai sabun, ya. Zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya makan nggak makan yang penting ngumpul, itu salah. Sekarang yang paling penting adalah makan, ya, bukan kumpul-kumpul. Kemudian jikalau pergi ke rumah sakit harus pakai masker. Kalau misalkan saja bisa beribadah di dalam rumah, silahkan beribadah di dalam rumah. Karena di depan Tuhan semuanya sama. Yang penting Anda ibadah dan juga menjalankan sholat ataupun juga doa ataupun juga misa ataupun juga perkumpulan agama, ya, asal jangan rame-rame karena lebih daripada 100 orang di dalam ruangan Anda akan didenda. Kegiatan yang berada di luar dengan jumlah pengunjung lebih daripada 500 orang harus dibatalkan. Oke ya, jelas ya. Kita semuanya harus bersatu padu untuk melawan corona. Tanpa bersatu padu, kalau Tony aja yang melawan corona percuma, suatu saat jangan-jangan Tony malah nanti kan kaget kan. Oke deh, buat teman-teman sekalian, yang paling penting adalah bagi Tony sih menjalani kehidupan itu dengan nyaman, santai, berhati-hati, waspada. Kalau nggak perlu ya nggak usah keluar. Kemudian hidup sehat, banyak makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup. Hari ini semoga saja bisa berguna, dan Tony mohon pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari Tony untuk Anda sekalian. Bye-bye.